Saya dapat berita ini, hati saya bahagia banget. Di grup Bidan Pendidik Nusa Tenggara Timur yang hampir 100 orang, mereka buka suara, sampaikan informasi tentang konferensi pers Menpan RB terkait dengan informasi. Mereka mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasihnya ke banyak orang termasuk saya. Cerita tentang P3K dan PNS. CPNS dan P3K hampir 1 juta orang, yang dimana sudah lolos di tahun 2025, harusnya diangkat di tahun 2005, namun dibatalkan oleh Menpan RB melalui surat edaran yang telah beredar itu. Banyak orang yang japri ke saya, banyak orang yang meminta saya harus ikut bersuara, baik lewat WA, TikTok, Facebook, IG, dan lain sebagainya. Kak, tolong bantu kami dulu. Nasib kami punya CPNS P3K ini sudah tidak bisa lagi diundur atau ditunda sampai 2026. Saya tidak tahu dasar penundaannya apa, tapi ternyata katanya anggaran. Kami bersuara dengan keras, saya ikut bersuara, bahkan media itu hampir sekitar 13 kah berapa media online yang meliput, termasuk ada media mainstream, media-media besar yang meliput. Saya ikut memperjuangkan aspirasi Anda dengan tujuan bahwa Anda punya hak dan punya kesempatan mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kesejahteraan yang sama dengan orang lain. Jadi tahun 2024 kami memperjuangkan bidan pendidik hampir 700 orang, di mana kami melakukan aksi di Menpan RB, termasuk di Dirjenakes, Kemenkes, Komnas HAM. Kami datangi DPR, Komisi 9, dan juga kami datangi Ombudsman untuk menyampaikan tentang nasib P3K dan P3K saat itu, P3K bidan pendidik. Mereka juga mengalami hal yang sama, yaitu mereka sudah lulus, ada yang sudah dapat SK, dan ada yang belum mendapatkan SK. Yang dapat SK dicabut karena ada instruksi langsung dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjenakes saat itu ya. Mereka merasa bahwa hal ini ibarat dijolimi, sehingga mereka menghubungi saya, kami melakukan aksi di berbagai tempat. Banyak orang yang memaki saya, banyak orang yang mengkritisi saya, banyak orang menghujat saya, tetapi Alor Boy tetap berdiri tegak, tidak pernah goyang, tetap jalan demi kebenaran. Saya tetap bawa mereka dan beberapa teman-teman, kita bawa mereka lakukan aksi di berbagai tempat yang tadi saya sebutkan. Kami datangi di Menpan RB, Menpan RB ada jawaban. Dari pihak Menpan RB mengatakan belum begini, kalian yang hampir 600 orang tolong namanya dicatat, buat peraturan skala prioritas. Jadi mereka itu skala prioritas dalam tes. Jadi Anda itu sudah nyatakan lulus dan SK akan mendapatkan di tahun 2025. Surat pernyataan ditulis di situ bersama dengan pihak Menpan RB dan bidan pendidik, lalu tanda tangan. Baru kita pulang. Dan dari pihak Menpan RB mengatakan bahwa akan membuka seleksi P3K pada tahun 2025. Ternyata realisasi. Namun janji Menpan RB adalah akan mewujudkan impian, mimpi bidan pendidik ini di tahun 2005, yaitu memberikan SK maupun NIPK. Tapi ternyata itu pun juga gagal, ya. Set 5, Menpan RB malah keluarkan surat edaran baru, yaitu menunda pengangkatan tahun 2025 dan akan diangkat pada tahun 2026. Jadi 2025 dipindah ke 2026. Artinya nasib P3K yang sudah mengundurkan diri dari honor ini akan menjadi pengangguran. Banyak teman-teman di NTT yang menghubungi saya. Kak, kami hari ini untuk bertahan hidup apa? Ada yang jual rombengan, baju bekas di kampung. Ada yang masuk sawah. Ada yang kerja sudah pengangguran, tidak ada kerja. Karena Dirjenakes mengeluarkan surat edaran. Datang lagi di tahun 2025 Menpan RB keluarkan surat edaran. Otomatis mereka akan nganggur lagi dong. Nganggur menunggu sampai jawaban pasti daripada negara ini. Nah, saya dengan keras memperjuangkan aspirasi ini. Ada banyak kawan-kawan lain juga, ada juga di DPR juga bersuara. Bahkan saya kritik ini Kang Deddy Yusuf ya. Saya kritik dia karena menurut dia
pembatalan ini, pembatalan pengangkatan CPNS dan P3K ini karena terbentur anggaran. Saya angkat data, saya protes kiri kanan. Dan bukan saya sendiri, ada banyak kawan-kawan lain. Saya mau bilang begini kawan-kawan, ada banyak orang yang mengaku aktivis hebat. Ada banyak orang yang mengaku bahwa pengikutnya banyak. Ada yang mengaku bahwa saya influencer terkenal, saya konten kreator terkenal, saya selebgram. Pengikutnya begitu banyak, tapi apakah mereka pernah memperjuangkan nasib Anda? Mereka tidak peduli dengan Anda kawan, yang Anda bangga-banggain tuh. Mereka tidak pernah ikut angkat suara tentang Anda, nasib Anda. Harusnya karena ini kepentingan 1 juta CPNS maupun P3K, konten-konten kreator maupun influencer yang pengikut banyak tuh bantu dong. Suarakan di media sosial masing-masing. Tapi ternyata saya pantau tuh banyak juga yang tidak peduli dengan Anda. Ketika saya berani bersuara, ada banyak orang yang kritik saya, maki saya, hina saya. Ngomong bahwa ada juga yang bilang begini, emangnya hidup itu hanya di PNS atau P3K ya, tidak lain lagi lah. Ada yang bilang begitu, kritik anak-anak CPNS P3K tidak sepakat, biarkan aja ditunda. Itu menurut mereka, mungkin karena barisan-barisan yang sakit hati ya, sehingga mereka mengkritik saya. Tapi Alor Boy tetap gas, tidak pernah patah semangat. Alor Boy tetap gas. Ada banyak kawan-kawan yang melakukan aksi, lakukan juga di DPR, dan beberapa orang-orang bisa merespon. Ada satu anggota dewan itu keren tuh, dia banyak teriak dan bersuara untuk nasib Anda. Saya mau bilang begini, ada banyak orang yang merasa bahwa dia punya pengikut banyak di media sosial, tapi apakah mereka punya kepedulian untuk Anda? Mereka lebih berpikir, Anda kasih duit nggak? Itu yang ada di pikiran masing-masing orang. Saya tidak tahu ini oknum ya. Harusnya mereka juga ikut bersuara agar nasib P3K dan CPNS ini betul-betul diwujudkan, direalisasikan, diangkat di tahun 2025, bukan 2006. Saya mendapatkan informasi ini, hati saya bahagia banget. Bahagia kepada teman-teman CPNS maupun P3K. Saya tidak kenal Anda semua. Tapi kalau Anda sudah duduk menjadi PNS maupun P3K, jangan sombong ya. Jangan angku ya. Jabatanmu itu karena ada orang yang memperjuangkan, termasuk Alor Boy yang capek. Meskipun saya dimaki-maki, dihina, difitnah, tapi saya tidak patah semangat dan saya terus memperjuangkan nasib Anda. Anda harus betul-betul melayani masyarakat kecil ya. Karena untuk mendapatkan SK maupun NIPK itu, untuk mau diangkat saja butuh perjuangan. Mungkin Anda yang di bidang lain tidak pernah merasakan. Khususnya bidang pendidik itu 1 tahun mereka mengalami penderitaan. Capek, buang anggaran, buang duit untuk mendapatkan SK, mereka berjuang sekuat tenaga. Datang demo di Jakarta. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau Anda sudah duduk jadi PNS atau P3K, mohon jangan angku dan jangan sombong. Tolong layani rakyat pakai hati, ya. Tolong layani rakyat dengan hati yang senyum. Jangan merasa diri sudah duduk PNS, Anda mempermainkan paket dengan cara-cara yang tidak benar. Kenapa? Jabatan atau SK yang Anda akan dapatkan itu hasil perjuangan kami, bukan hasil perjuangan kalian. Untuk di tahun 2025 ya. Jadi, itu saja yang saya mau sampaikan. Dari Fritz Alor Boy, tetap semangat buat teman-teman CPNS, tetap semangat buat teman-teman P3K. Khusus buat bidang pendidik seluruh Indonesia, love you.